Salam cerdas, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini saya akan membacakan dari sumber beritanya ya, dari rilis Bank Indonesia yang biasanya memang disampaikan oleh Departemen Komunikasi. Sebetulnya banyak media massa yang memberitakan tentang isi rilis ini, tapi saya baca di sumbernya langsung biar pemirsa untuk meng-cross check berita-berita yang ada di media. Nah, seperti biasanya setiap hari Jumat sore atau malam, umumnya malam ya setelah maghrib, itu Bank Indonesia menyampaikan rilis tentang perkembangan indikator stabilitas nilai rupiah selama minggu tersebut, minggu hari kerja ya. Jadi judulnya Perkembangan Indikator Stabilitas Nilai Rupiah 3 Oktober 2025. Nah, ada ilustrasi biasa, gambar, kemudian ada nomor dari rilis tersebut dari komunikasi nomor 27/231/Dikom. Sekedar tambahan informasi, Bank Indonesia kalau melakukan rilis dilakukan oleh divisi ini ya, tidak hanya terkait dengan stabilitas nilai rupiah yang dilakukan setiap Jumat sore. Ada juga kalau ada laporan, ada statistik atau hal-hal yang dianggap perlu dalam siaran pers dilakukan oleh divisi ini. Dan untuk yang rilis semacam yang kita bacakan ini memang tidak ada jumpa pers dalam arti tidak ada tanya jawab ya, tapi dalam beberapa kesempatan rilis yang lain bisa. Kalau yang pakai tanya jawab umumnya ada Dewan Gubernur Bank Indonesianya. Nah, saya bacakan aja rilis ini. Nah, berdasarkan kondisi perekonomian global dan domestik terkini, Bank Indonesia menyampaikan perkembangan indikator stabilitas nilai rupiah sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan nilai tukar 29 September sampai 3 Oktober 2025. Diberitakan di sini pada akhir Kamis, 2 Oktober, akhir Kamis ya, rupiah ditutup pada level bid Rp16.580 per dolar Amerika Serikat. Kemudian yield SBN 10 tahun turun ke 6,32%. Lalu DXY indeks dolar melemah ke level 97,85. Lalu yield USD US Treasury ya, itu untuk yang 10 tahun US Treasury Note 10 tahun turun ke 40,83%. Itu hari Kamis. Pada pagi hari Jumat 3 Oktober, rupiah dibuka pada level 16.610 per dolar. Sedangkan yield SBN turun tipis ya ke 6,30%. Saya garis bawahi dulu kelemahan dari rilis Bank Indonesia ini, datanya hanya sampai Jumat pagi. Jadi semua data setiap hari Jumat tidak termasuk transaksi selama Jumat siang tersebut ya. Nah, nanti untuk data-data berikut itu kalau untuk yang di atas tadi ya seperti yang dibacakan dari setiap minggu hari Jumat begitu beritanya, isinya angkanya sesuai perkembangan. Nah, kemudian disebutkan tentang aliran modal asing Minggu 1 Oktober 2025. Minggu 1 bukan minggu tanggal 1 ya, minggu pertama Oktober 2025. Nah, ini yang mau saya lebih tekankan pada baca berita dan komentar kali ini. Nah, premi CDS Indonesia 5 tahun, CDS ini premi asuransi ya, kredit debt swap ya, itu makin tinggi menunjukkan persepsi pasar terhadap risiko meninggi sehingga dia bersedia membayar premi yang lebih besar. Nah, dalam minggu ini dari 2 Oktober itu 78,87 basis point BPS ya. Turun memang, berarti kan premi risiko minggu ini dipersepsi oleh pelaku itu turun dari minggu lalu yang tanggal 26 sebesar 83,04 BPS. Nah, yang kedua, nah ini yang lebih saya garis bawahi, berdasarkan data transaksi 29 September sampai 2 Oktober. Nah, ingat ini ya, berarti yang transaksi tanggal 3 Jumat itu tidak terikut. Jadi 4 hari kerja saja ini sayangnya dirilis Bank Indonesia ini selalu begitu ya, yang hari Jumatnya tidak terikut. Saya nggak tahu padahal ini diumumkannya malam, mestinya bisa ya untuk selanjutnya. Nah,
Dalam 4 hari kerja minggu pertama itu, non-residen tercatat menjual neto. Nah, artinya arus modal asing itu keluar, ya mudahnya, dalam konteks yang diumumkan ini, sebesar 9,76 triliun. Jadi, hampir 10 triliun ya neto keluar. Nah, pertama, dalam pasar saham, itu asing jual neto sebesar 3,31 triliun. Jadi, asing menarik duitnya dari pasar saham dengan menjual saham yang dimilikinya 3,31. Lalu di pasar SBN, kepemilikan asing atas SBN, itu juga dilepas 9,16 triliun. Jadi juga keluar ya modalnya ya. Nah, memang dalam hal sekuritas rupiah Bank Indonesia, ada instrumen keuangan sekuritas rupiah Bank Indonesia, itu surat utangnya Bank Indonesia justru asing masuk. Jadi itu bisa saja dia mengambil dari penjualan, sebagian dari penjualannya atas SBN ataupun saham dibelikan sekuritas rupiah Bank Indonesia. Tapi nilainya cukup tipis ya, 2,71 triliun. Karena itu netonya 3,31 ditambah 9,16 dikurangi 2,71 karena dia masuk lagi di 2. Maka secara neto keluar 9,76 triliun. Itu di minggu pertama Oktober ini ya, sayangnya tidak termasuk Jumat. Nah, semacam itu. Nah, ada informasi selama setahun, jadi year to date dari tanggal 1 Januari dengan settlement sampai 2 Oktober, itu non-resident sebetulnya sudah jual neto 53,43 triliun. Jadi, asing selama 9 bulan lebih ini ya, bulan tanggal per 22 Oktober itu sebetulnya outflow modalnya. Nah, ini yang mungkin harus menjadi bahan pencermatan otoritas ya. Jadi hiruk-pikuk kita apapun, ya asing cenderung keluar nih, nilainya 53,43 triliun. Memang tipis, belum capital outflow ya. Tapi kan tidak ada capital inflow dalam konteks netonya ya. Nah, di pasar saham dia 53,43 tadi di pasar saham, jadi tidak disebut totalnya ini. Di pasar RBI itu jual juga 128,40 meskipun tadi minggu yang pertama ini justru beli ya. Lalu beli neto di pasar SBN. Nah, dalam hal SBN itu memang masih tercatat masuk 24,39 triliun, kurang lebih begitu. Nah, informasinya. Nah, yang seperti ini saya katakan tadi dilakukan per hari Jumat malam, tapi datanya sayangnya Senin sampai dengan Kamis di minggu yang berjalan tersebut. Jadi memang dalam konteks pasar saham, pasar SBN dan SRBI ini di Indonesia ya hanya hari kerja itu ya. Nah, saya ingin sedikit review dari, berarti udah 4 minggu nih selama Pak Purbaya dilantik tanggal 8 September. Kebetulan ya dilantiknya 8 September. Sampai ini berarti ada 4 rilis yang semacam ini sudah dilakukan oleh Bank Indonesia. Jadi kita bisa melihat, ya, sebetulnya tidak pas juga sih, karena faktor ini tidak semata-mata faktor Pak Purbaya yang mau arus keluar, arus masuk, rupiah, ataupun ya mungkin di luar konteks ini indeks saham, tetapi beberapa pihak saya lihat mengedepankan faktor Purbaya ini menciptakan sentimen positif, terutama sekali diperlihatkan dengan indeks saham yang sudah berapa lama ini bertahan di 8.000 ya, angka psikologis. Nah, tentu ada baiknya juga pemirsa kita ini juga tahu tidak hanya sentimen positif yang diciptakan kalau mau menganggap itu adalah faktor Pak Purbaya. Sebenarnya nggak tepat, semua faktor bercampur, meskipun faktor kebijakan publik, komunikasi publik dari Menteri Keuangan ini juga ada pengaruhnya. Nah, ini bagian modal asing ini dan juga rupiah itu ya, yang terjadi tidak ciptakan sentimen positif kalau mau memakai itu. Nah, tadi kan yang saya bacakan adalah minggu pertama Oktober. Beliau kan dilantik 8, maka ada 4 rilis itu. Nah, di rilis yang pertama itu di minggu kedua September, jadi data 8 sampai 11 bagaimana, itu ternyata 8 sampai 11 itu dari sisi modal asing juga tercatat neto jual ya keluar 14,24 triliun. Lalu di minggu ketiganya neto keluar 8,12 triliun lagi. Meskipun ini mix ya antara pasar saham,
pasar SBN dan SRBI. Nah, minggu ketiga juga masih neto jual dapat 2,71. Nah, tadi yang baru kita baca neto jual berapa tadi 9,76. Maka kalau saya jumlahkan 4, sayangnya sekali lagi ini tidak termasuk transaksi Jumat ya. Maka non residen selama Purbaya menjabat sebulan itu sebetulnya sudah jual neto 34,83 triliun di luar hari Jumat ya. Saya ulangi ya, jadi jual neto. Dengan demikian kan sentimennya bukan sentimen positif dalam arti modal asing masuk. Nah, kalau dirinci di pasar saham memang relatif stabil ya, keluar masuk tiap minggu, maka total selama sebulan ini itu hanya jual neto, sebulan Pak Purbaya maksudnya, bukan sebulan bulan September, itu 0,86 triliun, jadi tipis jualnya. Tapi di pasar SBN jual, pasar surat utang pemerintah 22,26 triliun. Lalu SRBI jual 11,68 triliun. Nah, berdampingan dengan itu ketika Purbaya dilantik rupiah 16.348 ya, kurs JISDOR ya, kurs tengah Bank Indonesia juga. Nah, pada saat ini tadi ditutup kan 16.611 ya, 16.610 di berita ini. Jadi terjadi pelemahan yang cukup signifikan selama 8 September sampai dengan 2 atau 3 Oktober. Maka menurut saya ya berimbang saja, kita tidak menyatakan ini faktor Pak Purbaya saja, tetapi juga kita mendiskon lah ya ketika ada opini-opini Purbaya menciptakan sentimen positif pasar di bursa efek, di indeks saham, tapi di kasus perilaku asing terhadap keluar masuk dan di penguatan atau pelemahan rupiah itu yang terjadi relatif sentimen tidak positif, untuk tidak mengatakan sentimennya masih negatif. Mudah-mudahan informasi ini membuat para pemirsa saya bisa menimbang-nimbang seluruh faktor dan kondisi perekonomian.